Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bab majaa fin nusroh. Jadi kemarin itu kita membahas tentang sihir dan lain sebagainya. Sekarang itu babu mau taiku bab mertekelake perkara jaa kang teka apa ma fin nusroti ing dalem masalah nusroh. Nusroh iku nggih nek ning kene dan diterangkan oleh para ustadz juga, mungkin diterangkan ulama-ulama iku nusroh itu di situ adalah menyembuhkan nggih. Intine menyembuhkan. Yang benar itu sebenarnya menyembuhkan sihir dengan sihir itu yang paling benar. Jadi nusroh itu menyembuhkan sihir dengan sihir. Nanti oleh Ibnul Qayyim di sini dirinci bahwa nusroh ada dua. Ada nusroh yang dilarang yakni yang menyembuhkan sihir dengan sihir, dan ada nusroh yang tidak dilarang yakni dengan ruqyah dan obat-obatan, kan ngono rinciane. Tapi nek kula sing meyakinkan bahwa nusroh itu pada asalnya memang sihir disembuhkan dengan sihir. Nah, engko mungkin utawa besok mungkin tak terangno masalah kuwi. Dadi kula gadah pengertian tersendiri tentang nusroh itu karena apa? Sesuatu yang pernah tak lihat di dalam ilmu-ilmu ramal dan ilmu-ilmu mujarobat. Jadi ngerti. Wong nek tau ngerti ilmu mujarobat ngerti. Jadi belajar ilmu itu nek tau roh dhewe iku ngerti. Ngono bedane teng mriku mungkin ngerti. Jadi kula ngertos. Jadi iki dijelasno sesuai iki dhisik, nek engko ana pengecualian keterangan mau njing ben mungkin tak jelasno mun tak kesuwen. Nek gak kesuwen kok tak jelasno gak apa-apa. Dadi ya beruntung sing datang ya njarno, sampeyan tak terangno sekilas ngono sing gak datang. Iya pancen ngono. Dadi heeh. Ora kaya teko dhewe Pak lah. Yakin gak kaya teko dhewe. Ndo nyetel ning YouTube ora kaya teko lho. Yakin aku gak yakin ora kaya teko. Mokor dapat berapa persen tok ning YouTube iku. Nah, karena apa? Karena aku sendiri juga sih kadang-kadang nyetel YouTube, kadang ya ditinggal reno-reno. Kan enggak fokus ora kaya nek anu. Nah, Bon. Niki mawon dibahas riyen ya. Jadi nanti ada perbedaan pendapat juga di sini nggih. Di sini ada perbedaan pendapat yang tajam juga di kalangan mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Jadi karena apa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang mazhabnya Hambali. Sebenarnya orang-orang Salafi secara umum mazhabnya Hambali. Juga ada yang mazhab Syafi'i. Gak apa-apa mazhab Syafi'i. Boleh bermazhab. Ini perlu dicatat nggih. Ulama-ulama itu boleh bermazhab, tapi syaratnya satu, jangan fanatik. Karena apa? Ketika fanatik nanti pendapat mazhab itu bisa mengalahkan Al-Quran atau hadis. Karena apa? Kita itu nanti seandainya ada pendapat mazhab itu kok bertentangan dengan hadis, maka hadis atau Al-Quran yang jelas loh ya syaratnya, itu kita tetap dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Atau ternyata ada pendapat mazhab lain yang lebih cocok dan lebih pas dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mengambil pendapat mazhab lain pun tidak apa. Karena yang kita cari hakikatnya kita itu mencari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena mazhab pun sekelas imam mazhab 4 pun tidak maksum, sehingga kita tidak boleh fanatik, tapi kita boleh bermadzhab gitu loh. Jangan salah paham. Salah paham.
Kadang saya salah paham kan gak usah bermadzhab, langsung Al-Quran lah hadis. Bukan, bermadzhab itu untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami hadis. Tapi kita harus tahu dalilnya dan harus tahu tepat apa enggak itu pendalilannya kan. Sebenarnya madzhab itu kan kaya ulama ngulang terus muridnya nyatet anune utawa ulama dhewe nggawe buku kan terus ditut ngene to sebenarnya madzhab itu dulu-dulu. Kan seperti itu tuh akhirnya Oga ana mahkamah khusus yang netapno iki madzhab iki ngene ndak. Ya memang murid-muridé wae sing gencar menyebarkan pendapat-pendapat gurune dadi sehingga dadi madzhab itu. Madzhab itu untuk memahami saja. Jadi kita boleh dengan pendapat madzhab lain itu boleh. Ya wong salah, wong Ahlussunnah wal Jamaah dengan tauhid yang benar yang lurus terus madzhab Syafi'i boleh. Kaya Ibnu Katsir madzhab Syafi'i, ya kan ngono. Boleh terserah, tidak masalah sebenarnya untuk masalah mazhab itu. Boleh, tapi syaratnya si tok mau, jangan fanatik mazhab itu. Itu muridnya Ibnu Taimiyah. Nggih. Dia itu tafsir Ibnu Katsir itu ditafsir dengan hadis semuanya, Pak. Ya cuma memang yang namanya manusia mungkin ada hadis dhaif yang masuk itu hal yang biasa dan itu bukan suatu yang tercela. Tapi kula juga sering kok mengutip sangka nggone Ibnu Katsir dan memang ada ulama yang sebagian juga mendhaifkan hadis yang ditercantumkan di situ dan itu hal yang biasa kok. Itu hal yang tetap diakui di kalangan para ulama. Ya biasa toh menungso memang karo Allah tinggo nguji umat itu ben gak fanatik memang ana kesalahan itu hal yang biasa kok. Ya padha mbek iku lho Pak, nek ana tokoh dari aliran yang lain bahkan aliran yang kita tidak sepakat itu jangan dicela. Iku nek aku iku ngarane wis ngono terus. Perkara apa karena apa? Karena itu tokoh tersebut itu dia itu misalkan masih Islam ya, apalagi sama-sama aliran yang masih Islam ya. Iku seandainya dia ternyata di situ itu karena misalnya ning nggone aliran sing tersesat menurut Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Seandainya dia tersesatnya di situ itu tidak sampai kafir, dia kan belum kafir masih Islam kan ngoten lho Pak masalahnya. Terus yang kedua, ketika dia itu tersesat di situ, Allah membuat tersesat itu bisa jadi Allah menjadikan tokoh tadi tersesat untuk menguji umat apakah dia memang mau mengikuti tokoh atau mengikuti kebenaran kan ngono. Yang kedua, yang ketiga kita tidak tahu juga akhir hidupnya dia. Apakah Allah kasih taubat dengan kesadaran dia 1 hari 2 hari kemudian meninggal kita juga tidak tahu. Maka ketika kita tahu itu salah ya yang jangan diikuti ajarannya tapi kita jangan mencela orangnya juga. Nek cara kula ngoten. Jangan mencela orangnya juga. Misalkan dikatakan tokoh ini misalnya binasa. Iya nek dia binasa tenan, ternyata 2 hari 3 hari dikasih tobat Allah, ternyata enggak binasa. Maka ketika kita menuduh orang binasa dengan yakin dengan suatu kepastian ternyata tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri nanti pada akhirnya. Akhirnya kita takut amale soleh terus di akhir hayat kita yang binasa kan ngono. Ditakutkan itu masuk nang nggone hadis iki lho, Pak. Inna hadakum la ya'malu bi amalil jannah iku. Ya. Jadi jangan sampai kita itu ternyata amalannya koyo amalan ahli surga terus neng akhir hidup diakhiri karo Allah dengan amalan neraka gara-gara hati kita yang sithik-sithik ngarani wong liya binasa. Yo nek binasa tenan nek ora balik awake dhewe lho. Bahaya iku. Mulane aku tidak setuju dengan hal yang seperti itu meskipun tokoh itu tokoh lawan politik ataupun lawan dakwah kita asal dia masih Islam, nyata-nyata Islam, itu nyata-nyata kelihatan secara dohir Islam, jangan dikatakan binasa. Iku nek cara kula. Mergo beda nek kaya zaman Nabi ngarani misale Abu Lahab, Abu Jahal terus napa tokoh-tokoh sing mati ning perang Badar dikatakan binasa, digampangane dinyatakan binasa, dinyatakan laknatullah. Memang nyata-nyata laknatullah cah. Saiki misale ana tokoh liberal misalnya. Secara hukum syariat secara umum dia itu masih Islam. Ternyata dia meninggal. Terus kita katakan binasa. Duh nek dek saurunge mati 2 dina 3 dina digawe tobat Allah ternyata ning masuk ning ngene hadis inna hadakum layak malu bi amali ahli nar hatta mayakuna baina wa baina ila diraun fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amalil jannah fayadkhuluha. Masuk ning kene ke piye? Kowe gak yo sing getun. Perkara ana sebagian kecil orang-orang yang dimodel seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan yang kita katakan binasa itu termasuk orang yang model yang sedikit ini tadi. Kita kan rugi. Rugine apa balik ning gone awake dhewe. Kita nanti yang masuk sing iki wae takute, Pak.
inna adakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna baina wa baina ila diraun fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulu. Pas awake berbuat dosa, wong kita kan gak mungkin luput dari dosa kan. Pas berbuat dosa digawe Allah lang mati pas berbuat dosa kuwi. Ayo kowe lak yo neraka. Nah, iku mazhab kula kados ngoten. Sing gak setuju nggih monggo, sing setuju nggih monggo melok kan ngono. Mboten napa-napa nek kula. Nek sing gak setuju nggih mboten napa-napa sebenarnya. Wong kita ngaji saja kok. Semua kembali kepada pribadi masing-masing setelah ada ilmu, ngono lho Pak. Sudah ada ilmu. Mulane ketika kita ngaji itu harus semakin tambah. Ternyata ulama-ulama ketika semakin tinggi ilmunya mereka semakin tawadu, semakin husnudon kepada Allah dan suudon terhadap diri sendiri. Jangan-jangan engko nek aku sembarangan balik ning awakku dewi. Tuh. An Jabirin, ini masalah mau nggih perbedaan di kalangan mazhab Hanbali nanti banyak juga perbedaan dan ini bab nusroh, bab menyembuhkan sihir dengan sihir. An Jabirin den riwayatake Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila den takoki sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrati saking nusroh. Yakni menyembuhkan sihir dengan sihir nggih. Dadi ning kene an nusroh, ning kene nek cara ilmu nahwune ning kene al iku alil ahdi jenenge dekne sesuatu yang sudah diketahui bahwa yang dimaksud yo nusroh yo kuwi sing dimaksud yo menyembuhno sihir dengan sihir. Jadi zaman Nabi ditakoki Nabi wis paham sing dimaksud nyembuhno sihir dengan sihir. Nah, tunggale al ustad sudah datang padahal di situ sudah makruf al ustad sing dimaksud endi wis jelas roh ora. Maka ustad kan akeh kan ngono. Sing dimaksud wis jelas maksudnya ngono. Dadi sing dimaksud iki wis jelas. Bahwa an-nusrah yang dimaksud adalah menyembuhkan sihir dengan sihir. Faqala mongko matur sinten Rasulullah SAW, hiya utawi an-nusrah iku min amali syaitoni termasuk amalan setan. Jadi nusrah itu termasuk amalan setan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud. Ngono. Dadi nusrah iku artine iku arti sing asline iku melepas. Nusrah iku melepas utawa ning kono menguraikan. Jadi an-nusrah iku melepas atau menguraikan. Jadi dia berasal dari kata iku disamakan apa ya artine? Menguraikan iku lawan katane apa atoi atau apa iku lawane iku melipat. Dadi biyen iku gampangane nek wong-wong sing gawe tumbal misale tumbal utawa sihire iku misale pakai simpul kayak di tali berarti melepas tali maksudnya ngono. Melepas tali kuwi utawa pakai lipatan misale dilipat-lipat terus dibuntel mori iku misale ya melepas kuwi maksudnya ngono. Jadi melepas intinya melepas dia itu melepas sihir tapi dengan menggunakan sihir. Wa qala lan ngendika sapa Abu Dawud. Iki Abu Dawud. Suila den ditakoki sinten Ahmadu Imam Ahmad bin Hambal. Anha saking nusrah. Faqala mongko matur sinten Imam Ahmad bin Hambal Ibnu Mas'udin utawi sahabat Ibnu Mas'ud iku yakrohu benci. Ya. Sinten sahabat Ibnu Mas'ud yakni benci iku nek zaman sahabat iku haram, Pak. Ing iki kulahu ya kabeh. Dadi benci ning gone masalah nusrah iki. Pokoke nusrah menyembuhkan sihir dengan acara apapun yang penting itu dengan sihir, maka itu tidak disukai oleh Ibnu Mas'ud. Wa fil Bukhari lan iku tetep ing dalem riwayat ning gone Sahih Bukhari an Qatadah saking Qatadah seorang tabi'in. Qultu matur sapa ingsun Ibnul Musayyabi ing Ibnu Musayyad yakni Sa'ad bin Musayyib ya juga seorang tabi'in. Dia ulama. Dikatakan kepada Sa'ad bin Musayyib rajulun bi tibun bahwa ada seorang laki-laki itu terkena semacam sihir. Au yukhadu animraati atau diambil dari istrinya, yakni dia tidak bisa menggauli istrinya, Pak. Jadi ono sihir itu sing wong gak iso menggauli istrine. Termasuk sihir sing kena Kanjeng Nabi kinane kae iki. Jadi ono sihir sing dekne gak iso menggauli istrine. Jadi ono Pak, wong gak iso menggauli istrine iki sihir sing gak iso menggauli istrine iki ben
Ben mungkin ben pegatan to piye kan ngono. Tapi ana neh iku sing kula riyen ngertos malah wong iku gak iso ya disihir tapi disihir gak iso berbuat zina mbek wong wedok liya. Sing sihir bojone dhewe, Pak. Dadi bojone wedi nek bojone rabinah utawa wedi nek bojone selingkuh, Pak. Iya, di bodol ning ngene dukun piye isite nggih? Apa iku gak iso turu mbek wong liya, Pak. Jadi kula nate ngertos critane niku. Dadi macam-macam sihire macam-macam. Meskipun tujuane apik nek sihir tetep haram ngono lho. Tujuane apik dhek ben uga selingkuh ngono intine. Ben uga zina, mergo bojone kan nakal. Jadi aku ngerti critane nggih biyen pas waktu ning ngene warung kan wong macam-macam, Pak. Ana wonge ngantek wong nakal iku ngantek ra iso. Perkara apa ning dipageri bojone ternyata didukono karo bojone. Dadi nek njaba roh wong itu ayu ora gelem tangi, Pak. Ana sih model ngono ku ana. Piye macam-macam wong akeh ana. Dadi ya harus dimengerti bahwa meskipun tujuannya baik itu nek yang namanya sihir tetap haram karena itu kesyirikan. Tujuannya apa bojone ben gak nakal ngono. Niku teng setunggal desa niku wonten tiyang wedok niku tukang pijet. Terus? Tapi anu kada keistimewaan niku angger sing pijet wong lanang niku barange ora iso tangi. Dipijet iku lemes terus wong lanang barange. Ya menapa? Ji-ji opo? Bon. Ya banyak sekali lah ilmu sihir. Ya. Ya ana ya diceritakna ning gone Ibnu Musayyab nggih. Ana ning kono nggih. Ana wong disihir modele sihire iku gak iso ngumpuli bojone. Ayo halu anhu ayun saru, apakah dia itu harus dilepas dengan cara lain? Atau maksudnya dengan apakah dia itu harus dilepas dibuka anhu dari sihir tadi maksudnya bi ayun saru atau di nusroh ngono maksudnya apakah boleh dilepas dengan nusroh ngono maksudnya qala menjawab sapa Ibnul Musayyib la ba'sa bihi ora apa-apa la ba'sa bihi ora apa-apa bihi dengan apa iku dengan nusroh. Innama hanyalah nggih yuriduna ngarepake sapa wong akeh sing berbuat nusrah mau bi dengan nusrah mau alislah ing berbuat kebaikan. Jadi dekne wong akeh sing berbuat nusrah mau menghendaki kebaikan. Fa amma ma yanfa'u fa amma mongko anapun perkara yang faukan manfaati apa ma Jadi fa amma ma yanfa'u nggih fa amma mongko anapun perkara yang faukan manfaati apa ma falam yunha mongko ora den cegah anhu saking ma. Jadi perkara sing manfaate iku gak dicegah. Ya wis gak apa-apa. Sihir tambane sihir gak apa-apa jarene. Tapi ini ya. Gak apa-apa jarene. Nah, gara-gara inilah diantarane ulama-ulama kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal berselisih pendapat. Oh tapi tak kayak kesimpulannya sing guri. Iki dibarno mboten napa-napa nggih. Barno tok titik ben rodok jelas meskipun keterangan yang lain sing tak ndo mau sok ben gak apa-apa, tapi sing iki khusus iki diterangno sampai bar mawon. Diterangno sik tak wacane sing sampai bar. Ruya Anil Hasani annahu qol nggih. Ruya den riwayatake saking Hasan annahu sak temene Hasan, yakni di sini Hasan Al-Basri, Pak. Kala ngendika sinten Hasan Al-Basri la yahullu sihra illa sahirun. La yahullu tidaklah melepas sihir. La yahillu orang lepas. As-sihra ing sihir ngono. La yahillu orang lepas atau menguraikan padha wae orang lepas as-sihra ing sihir sapa sing gak nglepas illa sahirun kecuali tukang sihir. Jadi gak melepas sihir, gak iso nglepas sihir kecoba tukang sihir. Jadi sing nglepas sihir, sing nusroh mau ya tetep tukang sihir maksudnya ngono. Nah, iki sing nengah-nengahe iki kala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim nengah-nengahe. Nah. Engko masalah perbedaannya sing kuat endi mungkin kula bahas nguri. Perbedaan wae.
Dan undapan. Qala Ibnul Qayyim, qala dawuh sapa Ibnul Qayyim an-nusratu utawi nusrah. Iku halus sihri anil mashuri. Melepas sihir saking wong sing sihir. Nusrah iku melepas sihir dari orang yang disihir. Wahia utawi nusrah iku nawane ana loro. Jare Ibnul Qayyim iku nusrah iku ana loro. Siji halun bisihrin mithlihi, melepas sihir dengan sihir yang semacamnya. Jadi wong kena sihir dilepas nganggo ilmu sihir. Wahwa utawi apa iku iki model iki alladzi min amali syaiton. Model inilah yang termasuk amalan setan. Yakni sihir dilepas dengan sihir inilah termasuk amalan setan. Wa alaihi lan ing atase iki sing cara iki sihir dilepas dengan sihir yuhmalu den lebokake apa qaulul Hasan ing ngendikane Hasan Al Basri. Yakni la yahulus sihra illa sahir. Tidaklah melepas sihir kecuali sihir. Iki perkataan Hasan Al Basri dimasukno model yang pertama ini, yakni melepas sihir dengan sihir. Fayataqarrabu mongko ngeparek sapa anasiru wong sing menusra, tukang nusra, wal muntasiru wong sing dinusra. Jadi wong sing nambani mbek sing ditambani gampane mendekatkan diri ila setan maring setan. Jadi sihir ngono melepas sihir dengan sihir, keduanya sama-sama mendekat setan. Oh, barang ditekani tukang sihir, oh, iki mono pengen mari kudune dibelehno pitik mulus. Misale ngono. Nah, mega apa setane njaluke pitik mulus. Bar dibelehno pitik mulus setane mire kan ngono. Ya wis tak mire aku kan wis dituruti mergo wis gelem berkorban. Nah, berkorban ning gone setan iku termasuk kesirikan. Ono ndane. Termasuk masuk ning gone dosa besar sing diriwayatno oleh Sayyidina Ali, termasuk wasiate Rasulullah apa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, yakni ya untuk setan atau untuk yang lainnya. Pokoknya selain Allah. Jadi ila syaiton ya. Jadi apa iku sing nambani mbek sing ditambani sama-sama mendekatkan diri ning gone setan. Itulah yang termasuk perbuatan setan. Bima dengan sesuatu yuhibbu kang demen sapa setan ing mau ing sesuatu. Yakni misale setane seneng kembang ya setane njaluk kembang, dikeki kembang. Nek setane pengen iwak panggang ya dikekno iwak panggang. Maksudnya ngono. Fayubtilu mongko batal batal apa amaluhu amalane setan anil mashuri saking wong sing disihir. Setelah dituruti senengane setan mau terus batal lah amalane setan, yakni amalan mengganggu mau, yakni berupa sihir mau batal. No, iku sing cara pertama menurut Ibnul Qayyim, nusrah pertama sing dilarangi iku. Yang kedua, an-nusratu birruqyah. Watane utahe kang loro iku an-nusratu birruqyah. Nusrah melepaskan sihir, birruqyah dengan ruqyah. Wa ta'awudzat lan ta'awud berlindung kepada Allah, wal adwiyah lan dengan obat-obatan, wa da'awatil mubah lan dengan doa-doa yang mubah yang boleh. Fahadha mongko utahi sing model rena loro iki iku jaizun boleh. Iki menurut Ibnul Qayyim dibagi dua. Yang pertama dengan sihir gak oleh, yang kedua dengan ruqyah boleh. Karena nek dengan ruqyah ono dalile, baik ruqyah tadi dengan Al-Qur'an maupun dengan bahasa-bahasa yang lain, baik jampi-jampi Jawa, jampi-jampi apa boleh, asal syaratnya ketika ditanyakan kepada Rasulullah asal tidak ada unsur kesirikan. Ya. Ya terus piye kesimpulannya? Ulama madzhab Hambali ku jumhur Pak, malah jumhur ulama madzhab Hambali membolehkan Pak. Sihir dengan nusrah tadi. Jumhur Pak. Tapi ba'dun nggih sebagiane mengatakan haram. Lah inilah makanya kita itu tidak boleh fanatik di sini Pak.
Jadi kita itu mengikuti yang mana? Mengikuti mana yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti yang paling cocok dengan Al-Quran dan hadis. Meskipun itu madhab sendiri, itulah jenenge boleh bermadhab, tapi jangan fanatik. Gitu. Enak toh nek ngono. Oh no. Sing bermadhab Syafi'i yang ngono boleh, tapi jangan fanatik gitu. Sama-sama pokoknya bermadhab apa saja, kita itu jangan fanatik, sehingga ketika ada salah kita tahu ketika kita tidak fanatik. Nek fanatik gak roh, Pak. Gak roh. Lah jumhur mbekan apa itu sebagian besar ulama ambek sebagian kecil itu bisa jadi benar yang sebagian kecil. Jadi gak ono ukuran nek banyak bener ndak. Ndak ono. Jadi ukurannya itu ngene, banyak ya bisa bener, kecil juga bisa bener. Ukuran yang benar namanya yang paling cocok dengan Al-Quran dan sunnah itu. Iku lho sing paling penting manhaj iki sing perlu dicekel seluruh kaum muslimin nek pengen selamat ngene iki. Dadi bener iku gak ngenteni akeh utawa sithik. Sithik lah nek cocok sunnah bener. Sithik nek gak cocok ya kleru padha wae. Dadi gak dadi ukuran lho. Akeh nek cocok mbek sunnah ya bener, sithik akeh nek gak cocok mbek sunnah ya salah padha wae. Jadi ngono lho enake iku nang kono. Lah kena apa? Alasan ya, alasan ulama sing pertama sing mengharamkan nggih. Iku sing perlu dicatet nggih. Alasannya apa, Pak? Ulama pertama sing mengharamkan, alasannya pertama hadis Nabi An Jabir, riwayat Imam sapa iki mau? Imam Abu Dawud nggih. Bahwa Nabi ditanya tentang nusrah, Nabi bilang apa? Hiya min amali syaitan. Nusrah itu adalah amalan setan. Amalan setan oleh mbok amalno? Haram. Dalile jos hadis sahih. Nah, iki sing pertama sing mengatakan haram, termasuk sing mengatakan haram iku iki pengarang kitab Syekh Muhammad ambekan Ibnu Taimiyah juga mengatakan haram. Iki kuat iki dalile. Pertama apa? Dalil sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Pak, alasannya kenapa? Dengan kita membolehkan ya, alasan kedua Pak nggih perlu dicatat niku. Alasan pertama dalilnya hadis Nabi nggih. Riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah mengatakan nusrah itu amalan setan. Alasan kedua nggih, bahwa jika mengobati dengan sihir ini dibolehkan, ini melazimkan, mengharuskan kita untuk datang neng gone tukang sihir. Nggih. Dan datang kepada tukang sihir sendiri dihukumi oleh Nabi kafir, kufur nggih. Baik itu kufur kecil ataupun kufur besar tadi. Datang ning gone tukang sihir hukumnya haram. Nggih. Itu yang pertama ya. Datang ning gone tukang sihir hukumnya haram. Yang pertama, enggak mungkin seandainya boleh mengobati sihir dengan sihir berarti kita boleh datang kepada dukun, boleh kepada tukang sihir. Ini sesuatu yang sudah enggak logis. Ya no. Yang kedua, apa itu? Boleh datang yang pertama ya. Yang kedua berarti kita itu boleh membenarkan dukun atau sihir. Padahal membenarkan dukun sihir pun tidak boleh. Yang keberapa tadi? Kedua, ketiga berarti ya. Ketiga ya, pertama sabda Nabi, kedua mengharuskan kita datang ke dukun, padahal datang ke dukun itu dilarang agama. Terus yang kedua membenarkan dukun berarti membenarkan sihir itu pun dilarang. Yang ketiga apa? Kita berobat dengan yang haram. Padahal Nabi Muhammad ngongkon berobat dengan yang halal. Jari Nabi ning gone hadis riwayat hadis itu berobatlah kalian dengan obat yang tidak diharamkan. Jadi berobat itu dengan sesuatu yang halal. Kecuali nanti darurat pembahasan darurat ada lagi. Nah, apakah ini darurat? Nanti. Itu dalil yang mengharamkan Pak ya. Terus dalil yang membolehkan. Satu alasannya darurat Pak. Alasannya darurat. Dalil ulama yang membolehkan satu alasannya darurat. Maka apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu menghilangkan sesuatu yang diharamkan. Wis gak haram wong darurat. Kan ngono. Darurat kan haram. Engko pembahasan darurat itu engko kita harus jawab iku. Yang kedua, yang penting iki. Yang kedua, Imam Ahmad itu di salah satu riwayat tawakuf, yakni diam ditakoki tentang masalah sihir, pengobatan dengan sihir ya. Jadi Imam Ahmad pernah didatangi orang
bahwa ada orang itu membawa air dan air tadi hilang dengan sendirinya. Air diadai mangkok, semacam mangkok, ya air itu terus hilang dewi. Wong itu ilmu sihir. Terus ditakoi apakah boleh mengobati orang terkena sihir dengan model seperti ini? Imam Ahmad, la adri, mahada, la adri, opo iki? Gak ngerti aku opo iki? Ambek dikenekno tangane, opo iki gak ngerti aku? Nah, Imam Ahmad ngono. Terus ditakoi ne, apakah boleh datang kepada orang yang seperti itu? Imam Ahmad, opo iki? Gak ngerti aku. Sama dewa ngono, ma adri, mahada, opo gak ngerti aku. Imam Ahmad ngono. Jadi seolah-olah Imam Ahmad itu tawakuf diam, muka muni haram kan? Nah, itu yang dijadikan dalil langsung Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad ngene ngriwayatno iki tentang riwayat Nabi lho iki. Lah mungkin kejadian itu terjadi sebelum Imam Ahmad dapat hadis ini ngono lho, Pak. Gitu. Mulane seorang imam pun kadang berubah kan dalam hal pendapat kan? Karena wis ngerti hati, ternyata udah hadis kan iso kan? Saged kan iki kan riwayat Imam Ahmad iki malah sing ngarani apa hiya min amali syaiton iki. Iku juga dalil Imam Ahmad tentang Imam Ahmad tidak mengingkari jarene tawakkul. Yang kedua ada juga kisah riwayat yang ketiga nggih alasane nggih. Iki mang alasane Imam Ahmad. Yang ketiga alasane kisahe sapa? Aisyah istri Rasulullah SAW ketika terkena sihir. Aisyah pernah terkena sihir juga, Pak. Jadi Aisyah terkena sihir, sakit parah, ya. Akhirnya saudara-saudara perempuannya Aisyah itu mereka itu dapat informasi dari bertemu orang-orang dari India. Di situ ternyata ada orang India itu yang mengatakan, katanya di tempat kamu ada wanita yang terkena sihir. Kayaknya itu yang nyihir itu budaknya, kan ngono. Ya, kayaknya yang nyihir budaknya. Terus akhirnya apa? Akhirnya Aisyah dikabari, jarine wong India. Cara iki. India kan tukang sihir akeh juga kan, Pak nggih. Nggone malah nggone sihir ula-ula iku. Akhirnya Aisyah takok ning budake kan dikandani nek katanya iku yang nyihir itu budaknya. Budak mudabbar, Pak. Budak mudabbar itu budak apa ya? Budak mudabbar itu budak sing ana perjanjian nek tuane meninggal dhek bebas. Nah, kan ngono. Akhirnya dipanggil budak wanita dipanggil. Apa bener? Apa bener? Kowe nyihir aku ngono. Budake dhewe. Ana apa? Ana apa, Mi? Dicakar kucing. Iya gak apa-apa. Oh. Akhirnya budake takoki ngaku, Pak. Gampangane cara Jawa nggih. Lah kena apa Bosir? Pengen bebas. Kan nek mati dia bebas. Ya ngono lho. Disihir akhir resiko juga. Akhirnya didol Pak budaya. Ya, jadi ada kasus seperti itu ya. Nah, ini dalilnya juga kuat juga, cuma yang pertama lebih kuat ya. Yang pertama dalil Nabi Muhammad SAW. Ya. Seandainya Imam Ahmad itu benar tawakuf atau bahkan seandainya ya, itu harus keras kita. Bahkan seandainya Imam Ahmad membolehkan, kita tetap tidak membolehkan. Karena apa? Karena kita lebih percaya hadis Nabi daripada Imam Ahmad. Ngono loh, meskipun madzhab Imam Ahmad misalnya. Gitu. Kan kalah toh. Kaulai Imam Ahmad tetap kalah hadis toh misalnya seandainya, tapi Imam Ahmad boten. Seandainya Imam Ahmad sendiri membolehkan, orang yang kita tokohkan itu membolehkan, kita tetap tidak mengikuti. Karena apa? Kita tidak fanatik. Kita tetap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil yang pertama yang mengharamkan tadi. Dan juga datang ke dukun, datang ke sihir juga haram dengan hadis-hadis yang riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Muslim yang kemarin itu. Haram jelas iki, keharamannya sudah jelas bahwa lebih kuat yang pertama. Yang kedua, bantahannya yang kedua mereka bilang darurat Pak nggih. Darurat kok. Darurat kan oleh. Oke. Darurat itu sesuatu yang pasti yang jelas, Pak. Contohnya misalnya wong nek gak mangan daging sing haram mati misalnya. Wis darurat tenan deh. Dan itu sesuatu yang jelas artinya apa? Nek mangan mesti warak nggih mboten. Ana daging dipangan mesti warak to meskipun dagingnya haram. Lah sedangkan tukang sihir apa kowe nek wis tekone sihir mesti mari?
Wani ya muni mesti wani. Piye monggo, Pak? Saumpama wong kena sihir, terus budal ning nggone dukun apa mesti mari? Belum tentu mari, gitu loh. Jadi ini dijarani darurat nggak bisa. Karena sesuatu yang darurat itu ketika dikerjakan ada kepastian. Yakni misalnya tak kayak contoh misalnya ono daging haram. Iku ketika darurat luwe banget wis lempo banget. Wah. Darurat iki dipangan gak apa-apa haram lah misalnya wae wong to piye misalnya nggih. Ya wis lah dipangan. Dengan makan itu pasti kenyang gitu loh. Pasti ku gak pasti kenyang. Tapi ketika kita terkena sihir, dengan kita datang ke tukang sihir, apakah pasti sembuh? Tidak pasti sembuh. Jadi nggak bisa dikatakan darurat. Tidak pasti sembuh. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Berobat itu hukum asalnya itu tidak wajib. Berobat itu hanya mubah saja, boleh saja. Orang boleh bersabar, tidak berobat itu boleh. Bersabar menunggu kesembuhan dari Allah itu boleh. Nek sampean kuat pengen oleh ganjaran, sabar ndasem ngeluh gak ngombe putrik lah apa-apa. Kan ngono kan. Nek ra kuat ya wis ngombe obat ben enteng kan ngono. Itu boleh bersabar, itu yang pertama. Terus dalil yang kedua, Imam Ahmad katanya tawakuf. Yang pertama darurat jelas terpatahkan, Pak. Karena apa kan gak pasti to. Mosok nek datang ning dukun mesti mari sih ya ndak to. Nek muni mesti mari malah dadi sampean malah nyembah dukun kan. Dadine malah musyrike malah syirik akbar kan, Pak. Kan gitu. Nek memastikan wis mesti mari nih tambahin mbah dukun, iso tak tuk syirik akbar malah mengko. Kaya dadi Allah dene itu Tuhan mboten. Iku dalil darurat batal. Iya, dalil darurat batal. Terus dalil kedua Imam Ahmad katanya tawakuf berhenti, yang jawaban yang pertama itu tidak mungkin karena itu mungkin terjadi sebelum Imam Ahmad tahu hadis ini, hadis dari Jabir iki. Ya. Imam Ahmad belum tentu karena apa, bisa jadi Imam Ahmad belum tahu hadis dari Jabir ini, jawaban yang pertama ya. Yakni apa hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW mengatakan hiya min amalis syaitan, itu amalan setan. Enggak mungkin Imam Ahmad amalan setan boleh melakukan amalan setan, enggak mungkin. Karena mungkin jadi Imam Ahmad pas ketika ditanya itu belum dapat hadis ini. Kan gitu. Itu yang pertama. Belum dapat hadis ini sehingga dia itu ada keraguan mungkin seperti itu. Terus yang kedua, tidak juga dikatakan tawakuf karena apa? Imam Ahmad mengingkari dengan apa dalam riwayat itu ambil ngenek tangannya semacam mengingkari, apa ini gampangannya? Apa ini? Lah adri mahada, aku gak ngerti apa iki. Seolah-olah mengingkari dari apa nek ngarane Pak nek ning gone tubuh, bahasa tubuh niku. Apa enten kan ngoten niku ya? Yakni bahasa tubuh. Dari bahasa tubuhnya itu Imam Ahmad mengingkari sambil menyingkirkan gitu. Nah, jadi Imam Ahmad sebenarnya bukan tawakuf. Yang pertama Imam Ahmad mengingkari dari bahasa tubuh. Yang kedua Imam Ahmad kalau dari bahasa tubuh belum kuat karena nggak ada ucapan, Imam Ahmad ada hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan hiya min amalis syaiton. Itu menunjukkan bahwa hadis ini kemungkinan juga belum sampai kepada Imam Ahmad pada saat ditanya itu. Itu jawabannya. Terus jawaban yang ketiga kisah Aisyah nggih. Kisah Aisyah itu ngene, kisah Aisyah itu. Aisyah itu tidak percaya kepada tukang sihir tadi. Sebelum Aisyah menanyakan langsung kepada budake, dia meng-cross check dulu, apa benar kamu yang menyihir saya? Kan ngono. Itu menunjukkan dia nggak percaya langsung. Kita pun harus seperti itu, seandainya kita diomongi dukun ngene-ngene aja langsung percaya. Oh, anu barang iki ketoke dicolong siki misalnya. Aja langsung sampean suudon besi kuwi takoki nek pengen cross check tenan apa ora. Nek gak berarti dukune bohong kan ngono tok to. Nah, itu tidak bisa dikatakan percaya dengan dukun itu, dan Aisyah tidak minta dinusroh, tidak minta diobati oleh tukang sihir tadi. Ya itu yang paling penting. Aisyah tidak minta diobati. Aisyah itu sampai berdoa kepada Allah, sakit berdoa, dan pada akhirnya dalam riwayat itu Aisyah itu bermimpi. Mulanya mimpi itu bisa dijadikan dasar ketika dia itu tidurnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean Pak kita itu nek tidur wis berdoa, wis merek ning nggone Allah, tidur kok mimpi sesuatu, itu bisa jadi itu alamat untuk kita, ya, alamat dari Allah untuk kita. Mulanya Aisyah pada saat itu mimpi
disuruh untuk mandi air dari 3 sumber. Ana riwayat ngono iku. Wong sing gak paham kaget. Ono ngono bareng. Ono riwayate kok. Ora betul sumber sisan. Mboten 3 sumber, Pak. Sumber, ya. Nah, 3 sumber. Akhirnya Aisyah mandi dari air 3 sumber sembuh juga. Itu kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang soleh. Jadi mimpi itu termasuk petunjuk dari Allah untuk orang yang soleh. Mulane bisa jadi itu asal kita itu asal itu tuh bukan dari dukun ya. Mimpi apa? Mimpi menunjukkan obatnya penyakitnya dia. Dia kan sakit, Pak. Terus dia itu berdoa kepada Allah, minta petunjuk Allah untuk obat sakitnya dia itu. Sehingga dia ternyata dia tidak minta diobati oleh tukang sihir, tidak. Dia minta kepada Allah sehingga dia ternyata pada suatu malam bermimpi disuruh untuk mandi air dari 3 sumber. Nah, akhirnya setelah itu beliau sembuh. Itu. Piye ono ae. Ya kita nek mimpi wis njaluk ning gone Allah, ya Allah, njaluk ndonga lara nemen ternyata diimpeni sesuatu, itu bisa jadi itu memang alamat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita datang ke dukun, beda. Dan beda lagi dengan kita iku kan nek dukun bedane, Pak. Dukun ngene, Pak. Nek sangka 7 sumber iku. Kan enten kan? Dukun kang 7 sumber ada. Ki kudu diobati dari air 7 sumber. Tapi apa ketika ning gone sumber mau dhek jawab ning gone sumberan mau. Mbah njuk tombo. Enek ngonone, Pak. Beda nanti. Ini petunjuk dari Allah, ambekan yang dari dukun itu nanti beda. Enek yang dari dukun itu njaluk apa penumbune iku mau gitu. Nah, ini memang ada riwayat-riwayat yang seperti itu sehingga kita itu tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu salah. Mulanya itu kita harus hati-hati, riwayat itu banyak, ilmu itu masih luas, kita itu masih dapat ilmu yang sedikit, makanya jangan sedikit-sedikit mengatakan orang itu salah. Yo diam saja, kita belajar terus dan kita amalkan yang sudah kita tahu, itu intinya. Ya, yang perlu dipesankan para ulama itu seperti itu. Wong ulama sing wis paham kadang ora langsung mikir dhisik apa ngarani wong salah iku, mikir dhisik suwe nang bingung dhisik. Perkara apa iku bahayane besar karena apa engko nek gak bener dadi fitnah. Iku bahayane kono. Mulane nggih fihi masailu nggih, dalam ini ada beberapa kesimpulan wallahu taala alam. Nggih kesimpulannya somben meneh nggih. Wallahu taala alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.